Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Penfox, perkenalkan aku Amel. Kali ini aku bakalan ngajak Sobat Penfox semua untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Adisti dan juga Kak Huda, yaitu pegawai di Pemprov Jawa Timur. Halo Kak Adisti, halo Kak Huda. Halo. Gimana Kak kabarnya hari ini? Maaf, suara Amel yang putus-putus apa suara Kak Adisti? Disti. Suaraku ya, yang putus-putus sih. Maaf deh, sinyalku emang agak-agak nih. Oke, nggak apa-apa Kak. Yang penting kabarnya sehat ya Kak? Iya, sehat. Oke Kak, perkenalkan Amel di sini adalah mahasiswi D3 Akuntansi STAN tahun 2018. Nah, kalau Kak Adisti dan Kak Huda sendiri itu alumni STAN tahun berapa dan dari jurusan apa ya Kak? Udah dulu deh. Kalau aku dari D3 Akuntansi, lulus tahun 2020. Kalau aku dari Prodi D3 Pajak lulus tahun 2020. Oke Kak, berarti benar-benar baru mulai kerja tahun 2020 kemarin ya Kak? Iya. 2021. Oh ya, Oh iya. 2021, maaf. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Kak? Sebenarnya Pemprov Jatim itu seperti apa sih tempat kantor kakak bekerja sekarang, terutamanya gimana sih Kak? Jadi Pemprov Jatim itu ada 92 SKPD. SKPD itu meliputi Biro, Badan, Dinas, dan BLUD. BLUD itu kayak rumah sakit, UPT, bla bla gitu. Terus kebetulan aku sama Huda tuh ditempatin di kantor yang sama di BPKAD. BPKAD itu apa? Jadi BPKAD itu kayak Kemenkyu-nya Jatim gitu. Kecuali DJP-nya karena fungsi DJP-nya itu ada di Bapenda buat kolek pendapatan. Nah, jadi tugas-tugas BPKAD itu ya mengurus kebijakan teknis di bidang keuangan, terus ada juga dukungan teknis di bidang keuangan, ada pemantauan, evaluasi, pelaksanaan tugas, dan dukungan teknis di bidang keuangan. Pokoknya mengurus tentang keuangan di Pemprov Jatim gitu. Gitu. Eh, Kantor kakak sendiri tadi itu seperti Kemenkyu-nya Pemprov Jatim. Nah, kalau penempatan atau persebaran bagi lulusan STAN di Pemprov Jatim sendiri itu ada apa aja sih Kak? Udah. Pemprov Jatim ada 5 bidang, 1 sekretariat, dan 1 PT. Jadi kalau kita miripkan dengan Kementerian Keuangan itu, ada bidang perbendaraan. Ini mungkin mirip sama DJPB ya secara umum. Tempat pencairan uang, pelaporan penerimaan, terus ada bidang akuntansi juga. Bidang akuntansi itu mirip Direktorat APK-nya DJPB ya. Akuntansi, pelaporan keuangan, rekonsiliasi juga, anggaran. Ini kalau di Kementerian Keuangan mungkin DJA ya, yang dia nyusun anggaran hasil dari rencana kerja yang dibuat Bapeda, disusunlah DPA ya. Kalau kalau di pusat kemarin DIPA ya kita, kalau di HKN-nya. Kalau di sini sebutnya DPA, nyusun anggaran, ya mirip-mirip DJA lah. Terus ada juga bidang aset. Bidang aset ini juga mirip sama DJKN kalau di Kementerian Keuangan ya. Ngurus aset-aset yang ada di Pemprov. Terus ada BK3. Nah, BK3 ini mungkin yang aku bilang bisa agak beda dengan Kementerian Keuangan ya. Aku nggak tahu di Kementerian Keuangan ada atau enggak. BK3 ini apa di sepanjangnya lupa aku ya. Bidang Bina Keuangan Kabupaten dan Bina Kota. Keuangan Kabupaten Kota. Ya, itu dia selain memberikan pengarahan, pengajaran terkait keuangan kepada pemerintah kota dan kabupaten, dia itu juga
membantu dalam pengelolaan keuangannya seperti nyusun anggaran, pelaporan keuangan, dan lain-lainnya. Jadi BK3 ini kalau kita miripin ke pusat malah justru mirip eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Ada bina keuangan juga di Kementerian Dalam Negeri. Terus bidang itu 5 bidangnya. Terus ada sekretariat. Kalau sekretariat ini ya seperti sekretariat Sekjen. kayak sekjen, sekretariat ada kementerian umumnya yang ngurus persuratan, SDM, terus ya rumah tangga sebuah instansi secara umum lah. Terus ada yang terakhir tuh UPT. Ini tuh UPT pengembangan pengelola keuangan. Ini bisa bilang unit baru di BPKAD ya, BPKAD Pemprov Jatim. Jadi ini tuh BPPK. Ya, Mirip sama BPPK. Ya, BKF dan BPPK. Di sini tempat kenapa dibilang mirip BPPK? Karena di sini juga tempat pemberian diklat atau bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan kepada seluruh pegawai Pemprov, apakah itu dia di dinas, di badan, atau di biro. Jadi semua biasanya yang pegawai-pegawai baru atau pegawai lama yang menempati posisi jabatan baru itu menerima bimbingan di di UPT ini, UPT pengembangan pengelola keuangan. Terus selain sebagai BPK, dia juga bisa dibilang mirip sebagai BKF karena di sini juga tempatnya analisis keuangan Pemprov Jatim. Tempat menyusun kebijakan-kebijakan di sini juga analisisnya gitu. Jadi ya itu ada 5 bidang, 1 sekretariat dan 1 PT. Totalnya ada 7 bidang di BPKAD Pemprov Jatim. Lain di BPKAD ada di SKPD lain. SKPD lain. Kalau Bapenda nggak ngerti aku, Dis. Kamu kan yang tahu Bapenda. Selain di BPKAD, ada alumni juga yang ditempatin di Bapenda. Terus mereka itu nggak semuanya di pusat. Kalau di pusat itu ada 1 kantor, terus yang disebar itu ada di UPT namanya. Kalau UPT tuh kayak sejenis KPP gitu. Jadi dia nyebar di masing-masing kabupaten kota di Jatim. Terus ada lagi yang di Biro Organisasi. Terus ada juga yang di Dinas PU Bina Marga. Itu sih persebarannya. Baik, Kak. Kalau di BPKAD di kantor kakak sendiri, terutamanya di bidang kakak, itu job desk-nya gimana ya? Job desk-nya itu nyusun laporan keuangan, rekonsiliasi, terus pelaporan dan pertanggungjawaban ke DPRD, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri. Tupoksi itu secara rincinya ini, 1 itu menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaporan kebijakan akuntansi. Jadi ya selain nyusun laporan keuangan juga menyiapkan bahan untuk perda terkait kebijakan akuntansi daerah. Nah itu tuh setiap tahunnya kebanyakan berubah ya. Jadi kayak apakah tahun ini yang berubah itu kayak terkait kebijakan asetnya, terkait kebijakan persediaannya, kebijakan kewajiban atau utang gitu ya kan. Nah itu sih yang job desk-nya yang biasa sehari-hari. Terus tadi kan ada BLUT ya, salah satu jenis SKPD di Pemprov Jatim ini. Nah, jadi kami juga selain memberikan bimbingan akuntansi kepada SKPD, kami juga memberikan bimbingan akuntansi kepada BLUT. BLUT ini karena baru ya, sebuah unit baru di Pemprov Jatim, jadi sangat membutuhkan bimbingan dalam penyusunan laporan keuangan, dalam penyusunan anggaran juga untuk di bidang lain gitu-gitu. Baik, Kak. Kalau untuk mahasiswa yang ditempatkan di Pemprov Jatim itu dari jurusan apa aja ya, Kak? Kalau kakak kan D3 akuntansi, terus kalau Kak Adisti itu D3 pajak. Kalau jurusan kebendaraan negara atau manajemen aset itu ada nggak, Kak?
Untuk tahun kami nggak ada, tapi sebenarnya butuh. Kalau untuk di bidang aset itu butuh dari penilai sebenarnya. Manajemen aset. Penilai dan manajemen aset. Cuma untuk tahun kami nggak ada sama sekali, cuma ada akuntansi dan perpajakan. Oh gitu ya Kak, nggak ada, tapi mungkin ada kemungkinan bahwa bisa aja mahasiswa dari jurusan tersebut akan diminta untuk bekerja di Pemkab Jatim. Oke Kak. Soalnya kalau urusan kebendaharaan tuh butuh banget sih sebenarnya ya. Iya. Ya. Tapi nggak ada KBN yang masuk, mungkin ya tahun depan bakalan ada. Mungkin dilihat formasinya dulu kali ya. Karena kebanyakan untuk Pemprov ya, Pemprov aku rasa di mana aja itu kan dari umum ya rekrutmennya. Jadi mereka tuh nggak ada yang kayak spesifik jurusan kebendaraan negara atau manajemen aset itu nggak ada. Nggak banyak, mungkin ada 1 atau 2 kali, cuma nggak banyak. Jadi kebanyakan rekrutmennya akuntansi karena ini rekrutmen permintaan Jatim yang pertama. Jadi mungkin tahunya cuma ada akuntansi dan perpajakan, nggak tahu ada KBN, nggak tahu ada manajemen aset, nggak tahu ada penilai gitu. Kedepannya mungkin ada, mungkin. Oke Kak, menarik banget. Nah, kalau kita bahas mundur sedikit, dulu waktu memilih penempatan itu, Kakak pilih apa aja ya kalau boleh tahu, dan pertimbangannya apa ya Kak? Mengingat Kak Huda dan Kak Adisti ini home base-nya di Kepri dan definitifnya sekarang di Jatim, lumayan jauh. Siapa? Aku dulu atau udah dulu? Habis dulu, karena akuntansi pilihannya banyak ya pas penempatan. Kalau kamu kan dikit. Boleh Aku. Kak Adisti dulu. Jadi dulu tuh pajak pas mau milih penempatan tuh cuma ada dua jenis lah. Satu Kemenq, satu lagi Pemda. Jadi kemarin itu aku kenapa milihnya Pemda karena D3 pajak itu lulusnya itu pasti mostly keterimanya di DJP. Ya kan, nggak bisa milih Kemenq, BKF gitu, nggak bisa, tapi cuma bisa milih Kemenq. Nah, Kemenq untuk D3 pajak itu mostly pasti ke DJP. Aku tahu DJP tuh kayak favoritnya banyak orang, tapi ada hal yang nggak bisa aku jalanin gitu kalau aku penempatan di DJP. Kenapa? Soalnya DJP itu dimutasi-mutasi terus. Aku nggak tahan hidup pindah-pindah, makanya aku kayaknya Pemda aja deh, ini cocok gitu. Aku nggak bakalan dipindah-pindah, kalaupun dipindah pun masih satu provinsi gitulah. Dan preferensi aku tuh menuju ke Jatim dan Banten. Jadi pilihan aku kemarin kan ada 3. Yang pertama itu Jatim, yang kedua itu Banten, yang ketiga Kemenkyu. Gitu. Kalau Kak Huda sendiri gimana? Akuntansi ya, jadi pilihannya tuh berapa banyak kemarin ya? Lebih dari 50 kayaknya. Nah itu kebanyakan kan KL ya. KL itu kan kebanyakan di pusat. Nah, aku pertimbangannya selain pendapatan juga biaya hidup. Nah, jadi pilihan pertama aku itu Pemprov Jatim, yang kedua itu Pemprov Bali, yang ketiga itu Pemprov Jawa Barat. Jadi aku tiga-tiga itu Pemprov, Pemda. Alasan utamanya sama kayak Adis. Yang pertama itu supaya nggak mutasi, karena kalau mutasi itu sulit ya nyicil aset atau beli rumah atau kendaraan. Nah, yang pertama itu nggak pengen mutasi juga. Yang kedua itu perbandingan penghasilan dan biaya hidup. Kalau di pusat itu KL itu kan ya kita tahu lah remunnya 80% paling setiap tukinya sekitar 3,6 kan. Nah, ditambah gaji mungkin THP sekitar 7 lebih lah. Nah, sedangkan biaya hidup di Jakarta itu mahal ya. Biaya sewa kos aja udah hampir 1,5, biaya hidupnya makan dan lain-lain juga. Sedangkan di Jatim, kami waktu milih nggak tahu dapat Surabaya kan. Jatim, Jawa Timur kalau bisa dibandingkan Jakarta itu jauh lebih ringan lah biaya hidupnya. Terus kalau untuk penghasilan juga dibandingkan KL pusat ya, lebih besar dibanding KL pusat itu. Jadi ya itu dua itu sih aku mutasi dan perbandingan penghasilan dan biaya hidup. Oke Kak. Nah, ngomong-ngomong masalah penempatan,
kan kakak udah milih penempatan. Ekspektasinya itu tadi yang sudah disebutkan. Nah, kalau realitanya gimana ya Kak? Misalkan ternyata kerja di Pemprov itu seperti apa sih Kak? Eh, Tantangannya atau suka dukanya, terus juga demografi dan budaya kerja sama suasana kerja di Pemprov Jatim itu sendiri. Kalau untuk ini ya demografinya, berarti orang-orangnya. Kalau orang-orangnya itu di kantor aku ya mostly itu orang Madura sama orang Jawa. Jadi kayak untuk komunikasi sehari-harinya pun kebanyakan kalau informal itu pakai bahasa Jawa. Jadi aku kayak ya harus belajar. Terus untuk budaya kerja itu ternyata sama aja ya beratnya sama Kemenkyu yang selama ini kita tahu. Kami tuh masuknya jam 7 terus pulangnya jam 5. Sering juga kalau ada kerjaan tuh sampai lembur. Pernah kita pulang sampai jam 1, jam 12 itu pernah. Terus suasananya enak, kenapa? Soalnya kita kayak paling kecil dan diemong gitu. Jadinya enak sih kerja di sini. Oke, Kak. Nah, ngomong-ngomong katanya Surabaya tuh jarak antara mataharinya katanya deket, Kak. Jadi katanya matahari Surabaya baru bumi. Itu bener nggak sih, Kak? Bener sih, panas sih memang. Panas banget. Kalau di sini harus nyari kosan yang AC sih kalau menurutku. Nggak tahan. Tapi kan ini apa kita berangkat berangkat kerjanya pagi, seharian di kantor, pulang tuh matahari udah terbenam, jadi kita nggak ketemu matahari kok. Oh gitu. Berarti alhamdulillah ya, Kak. Bahkan Paling yang di UPT itu kan tugasnya ada penagihan pajak ya. Nah itu iya. kita menderita di situ karena siang-siang harus ke rumah wajib bayar buat nagih gitu loh, kepanasan. Nah, oke. Itu Sobat Pentox. Kalau nanti teman-teman mau penempatan di Pemprov Jatim, kan ada kemungkinan untuk ditempatkan di UPT. Siap-siap ya. Oke, Kak. Kalau untuk jenjang karir di Pemprov Jatim itu gimana sih, Kak? Apakah ada seperti syarat untuk mengajukan tugas belajar atau izin belajar? Apakah sama seperti Kemenkyu atau ada persyaratan sendiri? Sejauh ini kalau untuk jenjang karir kita belum kebayang ya karena apa ya lulusannya S1 di kantor. Kalau kita kan D3, jadi belum tahu sih ke depannya bakalan gimana. Kalau untuk lanjut pendidikan, itu kita udah coba ngomong ya sama kepala bidang dan itu didukung sih. Dan kata kepegawaiannya, kami tuh bisa ngajuin izin belajar itu 1 tahun setelah PNS gitu. Oke, Kak. Berarti nanti habis menyelesaikan lanjut belajar akan ikut penyetaraan kembali ya, Kak? Baik. Sabar. Kalau Ya. penyetaraan itu agak sulit kalau di Pemprov, di Pemda ya. Kayaknya sekarang untuk PNS secara keseluruhan juga agak sulit. Udah jarang habisnya yang ujian penyetaraan pangkat jabatan itu ya. Kalau habis S1, habis kuliah 1, itu mungkin agak susah untuk otomatisnya. Baik, Kak. Kalau untuk gini deh, Kak. Beberapa waktu yang lalu itu sempat viral di salah satu base anonim pertanyaan. Sebut saja sama juga ada di akun anonim PNS gitu ya di Twitter gitu namanya. Nah, katanya itu Pemprov Jatim itu adalah pemprovnya Sultan, Kak. Katanya THP-nya besar atau gimana. Nah, tanggapan Kakak mengenai hal ini gimana ya, Kak? Sama aja sih ya, kayak ini sih DJP ya kurang lebih. Mirip, Ya. cuma masih agak di bawah DJP sedikit lah. Sebenarnya agak misleading sih untuk aku sebenarnya mau aja sebenarnya mungkin udah tahu ya info terkait
level 1 sampai level sekiannya itu berapa TPP-nya. Nah, cuma di sini mau aku tambahin aja, kalau untuk CPNS mulai tahun ini ya, tahun 2020 karena ada corona itu ada namanya CPNS itu penghematan budget pembayaran gaji. Jadi kalau untuk CPNS tahun pertama itu nggak full TPP-nya, nggak kalau contoh ya, kalau kami ya, aku buka-buka aja. Golongan 6 kan udah patuh juga kan. Golongan 6 itu dapat 8 juta TPP-nya. Nah, di situ tuh tahun pertama kami nggak full 8 juta. Untuk 3 bulan pertama, itu kami cuma dapat 18%. 18%. Untuk bulan keempat sampai tanggal pengangkatan jadi PNS, itu kami cuma terima 50%. Nah, jadi ya dibilang Sultan juga harus nunggu ya, Dis ya. Iya. Harus nunggu. Selama SPS sabar aja. Gak Sultan sih sebenarnya. Ya, cuma lebih tinggi dibanding KL pusat, itu yang bisa aku bilang. Oke, Kak. Berarti mirip-mirip DJP, tapi ya begitulah kurang lebihnya ya, Kak. Berarti bisa dibilang berita dari Twitter itu lumayan mendekati. Oke, Kak. Kalau komponen TPP dan THP-nya boleh diketahui nggak ya, Kak? Ada apa aja? Atau misalkan informasi mengenai grade-nya itu bisa diakses di mana? Kalau mau nyari ini ya, soal TPP itu tuh ada di Pergub 14 tahun 2021. Kalau untuk komponen THP itu tuh kami dapat gapok, terus dapat TPP sama dapat uang makan. Sama kayak Kementerian umumnya dapat waktu sama uang makan. Sama. Oke, Kak. Kalau di kantor itu ada fasilitas apa aja sih, Kak? Misalkan ada tempat gym atau daycare, ada nggak, Kak, di Pemprov Jatim? Kebetulan di bidangku ada treadmill, ada sepeda statis, terus sama apa lagi, nggak tahu tuh namanya satu. Tapi itu tergantung sih pengadaan bidangnya gimana. Oh, tergantung bidang ya, Kak? Sama Iya. juga sama instansi. Iya, tergantung kantor lah gitu. Banyak kok fasilitasnya, bisa aku bilang untuk kita yang baru pindah ke tempat baru itu udah memadai sih. Ada laptop kantor juga, komputernya juga bagus. Untuk gym ada, perpustakaan, buku-buku ada, tapi bukan bentuk perpustakaan ya. Ada. Baik, Kak. Kalau untuk pekerjaan, Kak, ilmu pas kuliah itu benar-benar akhirnya teraplikasikan atau ada beberapa yang harus dipelajari kembali dari nol? Udah akuntansi soalnya. Relate. Oh iya. Kalau BPKD kepake semua sih. Terutama itu kayak akuntansi, pokoknya mata kuliah akuntansi seperti pengantar, AKM, AKL, terus AKPEM itu udah basic ya, pasti terpakai di keseharian bekerja. Cuma kalau untuk supaya bisa support pegawai lain, tim-tim lain itu kita harus bisa Excel kayak TABK, materi-materi TABK gitu, itu diusahain di refresh ya sebelum kerja. Jadi benar-benar kepake sih itu, kayak lookup, if, bla bla bla. Itu. Kalau untuk HKN juga itu yang perlu di refresh. HKN itu kan kita belajarnya di tingkat 1 ya. Kalau Garuda nggak tahu sih aku. Iya, Kak. Jadi HKN itu di refresh karena di Pemprov itu kebanyakan bahas kebijakan, terutama kita yang lulusan keuangannya. Karena pasti penempatannya itu kalau kami kan kebetulan BPKD itu memang pusatnya kebijakan, dapatannya di SKPD lain, itu biasanya ditempatin di bidang bagian keuangannya, sekretariat, terus subak keuangan. Nah itu pasti juga berkecimpungan dengan penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, terus alur-alur pelaporan pertanggungjawaban. Nah, HKN itu perlu di-refresh.
Baik, Kak. Kedengarannya seru ya, Kak. Tapi kalau boleh tahu, hal seru apa sih, Kak, yang benar-benar Kakak ingat dan rasakan selama selama kerja di Pemprov Jatim? Selama bekerja di Kalau aku kan ekspektasiku tuh pas lulus aku ngelayanin wajib pajak ya. Ternyata di sini tuh kerjaannya ya hampir sama, tapi aku bukan ngelayanin wajib pajak, tapi ngelayani orang-orang dari SKPD, jadi dari unit-unit kantor untuk membantu lah untuk pelaporan akuntansinya itu gimana. Ternyata sama aja. Kalau Kak Huda? Mungkin hal yang paling berkesan pas bekerja di sini itu ikut dalam penyusunan aplikasi baru ya, pengembangan aplikasi baru, sama Adisti juga sama teman-teman yang lain juga ikut serta dalam pengembangan aplikasi penataran keuangan yang namanya Sipol, dan juga aplikasi pelaporan akuntansi yang namanya Siap. Itu sih yang paling sangat berkesan, ikut berpartisipasi dalam pengembangan aplikasi baru. Wah, kayaknya seru banget sih, Kak, kalau buat aplikasi. Itu ada seperti mempelajari hal baru nggak, Kak? Misalkan coding atau yang lainnya? Nggak sampai coding sih, cuma karena ada timnya sendiri yang IT kalau untuk coding. Cuma kayak untuk kami itu kayak banyak Masukan tentang kebijakan. Oh, gitu. Oke, Kak. Proses kebijakan. Oke, Kak. Kalau di Surabaya atau di Jatim, terutamanya selama kakak kerja ini, bisa nggak kakak menyalurkan hobi kakak? Misalkan apa gitu? Drakoran mungkin? Bisa. Gak tahu sih. Bisa nggak ada? Udah masih bisa mabar tuh tiap malam. Bisa. Karena kalau untuk, nggak tahu sih kalau SKPD lainnya. Kalau untuk kantor kami ini ada namanya waktu-waktu tertentu yang sangat sibuk sampai harus lembur, sampai ganti hari lah. 2 hari, sehari, 3 hari. Itu ada kayak pelaporan triwulan, pelaporan semesteran, atau pelaporan tahunan. Tapi kalau secara umum, hari-hari biasa sih masih bisa kok nyalurin hobi. Meskipun pulangnya maghrib ya. Kami tiap hari pulang maghrib, masuk 7, paling cepat tuh pulang itu jam setengah 6, jam 5 paling cepat. Sedangkan SKPD lain tuh jam setengah 4, jam 4 tuh udah pada pulang. Cuma kami karena BPKAD ya, jadi melayani internal Pemprov Jatim kan. Nah itu jadi butuh jam kerja yang diminta untuk kerja lebih lama gitu. Iya, lebih tapi ekstra. Masih bisa kok buat nyalurin hobi, ngembangin diri, masih bisa. Masih ada hari Sabtu Minggu kok. Oke, Kak. Berarti Sabtu Minggunya nggak tersabotase sama pekerjaan ya, Kak? Aman. Kadang juga diminta masuk sih. Oh. Tapi jarang lah. Tadi masa-masa sibuk tadi yang triwulan, semesteran itu. Oke. Ngelihat green screen-nya Kak Huda, itu kayaknya lagi latsar CPNS nih. Atau udah selesai, Kak? Baru mulai minggu ini, makanya aku baru botak juga. Lupa aku ganti. Baru mulai. Kalau selama OJT, kakak nggak ada OJT ya? Berarti selama penempatan sampai ke latsar itu, kira-kira prosesnya itu sibuk banget atau enggak? Atau gimana sih, Kak? Enggak sih, soalnya kita dibebas tugaskan, Dek, selama latsar. Sebenarnya dibebas tugaskannya masih tetap sih bantu-bantu, tapi enggak yang riuh banget gitu. Oh, berarti overall ya sejauh ini kayaknya kerja di Pemprov Jatim enak banget deh. Kalau dari BPKD enak banget. Oh iya, terutama ya. Nggak tahu sih. Kalau yang di Bapenda mungkin budaya kerjanya, siklus kerjanya beda lagi. Soalnya yang di pusat itu kayak apa ya? Temenku sering banget lemburnya. Nggak tahu deh kenapa. Oh, gitu. Nah, Kak, Iya. tadi kayaknya Amel lupa nanya.
Nah, kakak kan ditempatkannya tuh di kantor yang beda-beda. Itu yang mengklasifikasikan kakak dengan teman-teman lainnya itu apa ya kak, sampai bisa ditempatkan di kantor yang berbeda? Itu dari pusat deh. Apa dah itu nama itunya? Apa? Biro SDM Kemenkeu. Kan. Jadi kalau kami kan Yang ngasih SK kita tuh siapa tuh namanya? Kemenpan RB? Ah, itu. Iya, itu nggak sih yang kasih itu kita pembagian instansi kita? eh, iya sih. Cuma sebenarnya tahun sebelumnya itu ada proses permintaan pegawai dulu dari BPKD ke BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Nah, di BKD itu udah ada kayak komposisinya berapa. Jadi yang nempatnya sebenarnya BKD sesuai permintaan kantor asal gitu. Berarti pas Yang kakak udah ditempatkan di Pemprov Jatim itu nggak ada milih mau kantor mana lagi gitu Pak? nggak ada. Nggak Nah, ada. yang nempatin orang-orangnya itu kayaknya Kemenpan RB kayaknya ya. Oke Kak. Kalau kalau masalah mutasi tadi udah sempat kakak singgung ya. Kalau di Pemda itu paling mutasinya masih di sekitaran provinsi tersebut. Nah, kalau misalkan em, punya pasangan Kak, punya pasangan PNS juga, tapi LDM gitu. Itu bisa nggak sih Kak pasangannya ikut pindah ke instansi yang ada di provinsinya Kakak atau juga sebaliknya Kak? Kalau kita keluar Pemprov itu kan harus nunggu 10 tahun. Kalau nggak 10 tahun itu ada penalti. Kalau misalnya pasangannya mau pindah ke sini karena ada apa unit vertikal, misal kayak DJP pindah ke KPP Surabaya, itu mungkin masih mungkin ya. Tapi kalau misalnya pasangannya juga di instansi yang cuma ada satu di pusat gitu, nggak bisa pindah daerah, kayaknya nggak bisa pindah deh. Oh iya, kayaknya sulit juga ya Kak. Udah Oke. cari tahu sih tentang permutasian pasangan ini bisa. Jadi kalau untuk kalau kami pegawai Pemprov, terus pasangannya itu di Jakarta lah taruh ya, itu masih bisa pindah. Yang Pemprov ini, dia pindah tetap di Pemprov Jatim, tapi ada unit yang di Jakarta, namanya Badan Penghubung Daerah. Badan Penghubung Daerah ini pasti di Jakarta, di ibu kota negara lah. Terus kalau untuk misalnya kami yang di Pemprov Jatim, terus pasangannya yang di luar Pemprov Jatim pengen pindah ke instansi, tetap di instansi dia tapi daerahnya Pemprov Jatim. Nah itu tergantung sama instansinya dia. Kalau instansi Pemda mungkin agak gampang, nggak bisa dibilang gampang sih, cuma nggak sesulit pusat lah untuk administrasi permohonan mutasi PNS ke sininya ya, terkait instansi sininya. Cuma untuk instansi pasangannya itu yang contoh Kemenkeu, kan Kemenkeu sulit mutasi ya. Mungkin Kakak Adisti bisa pengalaman gimana Kak? Permohonan mutasinya Kak? Ya itu, nggak tahu sih kan katanya kalau DJP bisa suami ikut istri atau istri ikut suami kan, tapi setelah 5 tahun. Jadi kalau misalnya setelah 5 tahun itu mau pindah ke unit vertikal yang ada di Surabaya atau di mana di kota-kota di Jatim, masih mungkin asalkan diizinkan. Iya. Oke Kak, menarik nih. Soalnya banyak yang LDR. Tapi kayaknya meskipun bisa akan tetap melalui beberapa proses ya Kak. Nah, kalau misalkan nggak ingin ribet Kak, boleh nggak sih menikah sama teman satu instansi atau bahkan satu bagian atau sebagian? Boleh banget. Malah dianjurkan di sini. Jadi tuh di kantor tuh kita yang CP kan yang rata-rata tuh udah nikah ya, udah umur lah. Yang bocil-bocil nih kita yang CPNS nih, udah dijodoh-jodohin itu. Ini sama ini aja nggak usah jauh-jauh gitu-gitu. Astagfirullah. Mas ini itu istrinya tuh di Mbak yang di bidang ini, terus Mbak ini pasangannya tuh suaminya di sini gitu. Di banyak yang satu kantor.
Oke, Oh, berarti aman ya, Kak? aman. Nggak apa-apa, Cinlok. Eh, kita udah deket nih, Kak, sama pembahasan terakhir kita nih. Mungkin beberapa hal yang ingin diketahui oleh Sobat Pentox itu, menurut Kakak, apa sih, Kak, soft skill ataupun hard skill yang perlu dipersiapkan sama teman-teman Pentox yang nantinya akan menuju proses penempatan? Kalau untuk hard skill itu yang tadi udah bilang, itu tuh Excel, itu penting banget. Excel. Kalau untuk soft skill ya kemampuan beradaptasi, gimana cara ngomong ke atasan yang baik, menyampaikan pendapat dengan baik, gimana gitu. Ya, kalau untuk komunikasi sebenarnya agak gampang sih di sini. Karena mereka orangnya ramah-ramah ya. Meskipun kami nih orang luar Jawa, mereka tuh udah paling kenal sama Adisti. Jadi kalau ada Adisti di ruangan, mereka ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Langsung berubah pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka juga yang kadang juga mulai pembicaraan duluan gitu, ramah-ramah orangnya. Jadi kalau untuk hard skill nggak terlalu, kalau soft skill nggak terlalu sih. Yang penting hard skill. Oke, Kak, berarti hard skill seperti yang tadi, mereview pelajaran seperti kata Kak Huda, terus juga meningkatkan skill di bidang perkomputeran. Kalau soft skill mungkin komunikasi ya, Kak. Kalau untuk culture shock sendiri itu aman lah, nggak ada berarti ya. Nah, dua pertanyaan terakhir nih, Kak. Yang pertama, kenapa sih enggak deh. Yang pertama ini mungkin ya, dari sisi kakak, gimana sih Kak, kakak ingin membrandingkan Pemprov Jatim? Dalam artian, kalau menurut kakak, kenapa sih harus pilih instansi pemerintahan daerah, terutamanya Pemprov Jatim? Terus juga kesempatan apa yang bakal didapetin sama adik-adik nantinya? Udah deh, udah coba. Kenapa harus pilih Pemprov Jatim ya? Uh, Mungkin ada apa pandangan orang terhadap Pemda tuh buruk ya, kayak kerjanya males-malesan, datang ngopi terus siang ngopi pulang ngopi. Enggak, itu salah sih menurutku. Cuma kalau untuk Pemprov Jatim bisa aku bilang mirip dengan Kemenkeu terkait budaya kerja, sistem kerja itu sama, maksudnya disiplin, terus tepat waktu, pekerjaan juga banyak, bisa dibilang berat juga. Jadi karena beban kerja yang berat itu pembayar remunerasinya, kompensasinya juga besar. Jadi kalau menurutku lebih baik pilih Jatim sih dibanding memilih KL Pusat, karena ya kita realistis aja, nggak merta-merta aku pengen aktualisasi diri karena aku lulusan keuangan, aku pengen di KL aja deh keuangan, apa sih Pemda nanti nggak kerja. Enggak kok, di sini justru malah dia perlu orang-orang kayak kita nih, supaya karena mereka ini juga pengen maju. Pemprov ini mereka butuh orang-orang kayak kita juga supaya bisa mensupport biar lebih cepat majunya gitu. Itu aja sih kalau Ya, sama kayak Huda, sebenarnya Pemprov ini butuh banget anak-anak yang lulusan dari STAN, karena emang dari SKPD sendiri tuh sering bilang, kapan nih kami kebagian lulusan STAN? Karena emang kita ya spesifik gitu loh kuliahnya itu di bidang keuangan. Mereka tuh butuh banget SDM lulusan STAN. Terus apa aja yang apa ya keuntungannya kita masuk ke Pemprov Jatim? Ya tadi itu kalau misalnya kalian mau di zona nyaman, nggak di mutasi nasional, itu tuh bisa banget. Aku rekomen banget untuk memilih Pemprov, bukan cuma Pemprov Jatim, tapi Pemprov-Pemprov yang lain, karena kesempatan mutasinya itu ya kecil gitu. Baik, Kak. Nah, pertanyaan nomor 2, yang bagian dari part terakhir itu, apa pesan-pesan Kakak untuk calon lulusan 2021 dan selanjutnya terkait penempatan, Kak? Misalkan tips memilih penempatan, terus bagaimana cara mengatasi
ketika tidak dapat instansi yang diinginkan, dan sebagainya. Ada deh. Kalau kalian orang Jawa, usahakan aja pilih Pemprov Jawa, nggak rugi kok. Selain karena home base, terkait pembayaran juga lebih baik gitu. Terus kalau untuk teman-teman, selain tipsnya juga dalam pemilihan penempatan, yang pertama perhatikan tujuan hidup. Apakah pengen explore diri atau pengen aman aja di satu tempat aja deh gitu di Pemprov. Terus kedua, cari informasi terkait tukin atau TPP ya, pembayaran ini, karena sangat penting untuk perencanaan kehidupan juga kan, kalau uang itu, penghasilan itu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Ya, kalau dalam memilih, sebelum ini ya, sebelum pengumuman penempatan ya, kan kita milih dulu. Dalam memilih itu ya, kita perhatiin peringkat kita. Kan ada tuh di ranking kan, di prodi. Perhatiin tuh kira-kira kesempatan kita tuh segimana besar sih, terus instansi-instansi favorit tuh apa aja sih. Nah gitu. Terus jangan dengerin kata orang. Gimana ya? Nggak apa-apa kalau misalnya masukannya itu baik, tapi kalau misalnya dia tuh menjelek, apa ya, bukan menjelek-jelekkan, dia tuh mengatakan hal yang nggak sesuai, nggak ada buktinya, itu tuh jangan didengerin. Misal kayak, jangan pilih itu tuh jelek. Tapi kan padahal dia juga belum tahu, dia belum menjalani, dan itu tuh cuma ekspektasi aja. Terus bisa jadi, misal kita dapat nih instansi yang kayak kita nggak mau di situ, tapi kita ditempatkan di situ, jangan langsung berkecil hati. Bisa jadi kita tuh dapat keuntungan yang kita nggak duga-duga dari penempatan di situ. Gitu. Oke Kak, inspiratif banget. Baik Kak, sebagai kesimpulannya, pekerjaan di Pemprov itu seru-seru, bekerja di Pemprov itu seru, terutamanya di Pemprov Jatim. Mungkin yang harus dipersiapkan itu adalah hard skill-nya, lalu juga harus tahu tujuan dan arah hidupnya dalam memilih penempatan, sama mungkin juga penyesuaian sama lingkungan ya Kak. Seperti tadi Surabaya lumayan panas. Oke Kak. Nah, demikian teman-teman dan juga Sobat Pentok semua, narasi kita bersama Kak Adisti dan juga Kak Huda. Semoga narasi tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dalam menggali informasi dan juga menyesuaikan tujuan teman-teman. Sampai sini dulu bincang-bincang Pentoks kita. Sampai jumpa di Pentoks berikutnya.